NK Salaf mempertahankan tradisi salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits, amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan beberapa materi yang belum sempat kita bahas, namun alhamdulillah kita dapat membahasnya di part kedua ini, lanjutan dari sejarah wudhu. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa tema yang akan kita angkat. Masih bersama beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua, yaitu Yang Mulia Kiai Haji Masyhudi Asma'i. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Baik sahabat NK Salaf dan juga sahabat Tadurus Kitab dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema tentang fadhailul wudu, keutamaan wudu. Kalau di part yang sebelumnya tidak dibahas tentang fadhailul wudu, namun pada kesempatan kali ini akan dijabarkan oleh beliau Kiai Haji Masyhudi Asma'i. Langsung saja mungkin bisa ajunan bisa sampean jelaskan tentang fadhailul wudu yang mungkin banyak dari seorang yang tidak mengetahui, namun insya Allah dengan adanya penjelasan ini tidak sedikit dari kita yang mendengarkan mungkin bisa termotivasi untuk suka berwudu seperti itu, Pak Kiai. Mungkin bisa menjenengan jelaskan yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang akan saya jelaskan dalam pertemuan ini adalah fadhailul wudu atau fadhail isbaghil wudu, keutamaan keistimewaan yang ada pada wudu atau di dalam melaksanakan wudu secara sempurna. Isbaghil wudu. Jadi kami rangkum dari kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Shalih, karangan Ad-Dimyati. Oke. Baik, yang pertama apa mungkin fadilah yang pertama? Yang perlu saya jelaskan di sini mengenai isbagh. Isbagh itu menyempurnakan wudu, artinya mengerjakan wudu dengan sempurna, melebihi dari ukuran kewajiban. Itu. Maksudnya jadi dengan sunnah-sunnahnya dikerjakan di atas rata-rata, maksudnya seperti itu. Kalau tidak isbal ya yang biasa kita kerjakan, namun ketika isbal lebih sempurna lagi. Ya. Baik. Oh, itu definisi dari, bisa dikatakan penjabaran dari isbal. Isbal ya, tentunya dengan sunnah-sunnahnya dikerjakan, tidak hanya mengambil wajibnya saja. Baik. Jadi pertama, keutamaan wudu atau isbagul wudu di sini adalah keluarnya dosa, keluarnya kesalahan dari anggota tubuh ini. Bersamaan dengan tetesan air yang jatuh dari semua anggota tubuh. Masya Allah. Anggota wudu, betul. Oh, jadi ketika kita wudu, otomatis dosa-dosa yang dibasuh di anggota wudu itu otomatis juga berguguran. Betul, akan berguguran, dan itu terjadi khilaf di antara satu riwayat dengan riwayat lain. Dalam satu riwayat itu gugurnya dosa itu bersamaan dengan awalnya tetesan basuhan. Ada dalam riwayat lain bersamaan dengan akhir tetesan basuhan wudu. Jadi setiap kali kita memulai wudu itu, kita mulai dari apa? Misalnya dari membasuh telapak tangan. Maka dosa yang ada di tangan itu akan hilang. Ya. Kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, mulut, ya. Kemudian dikeluarkan lagi, maka dosa yang ada kita lakukan di mulut akan lenyap bersamaan dengan semburan air yang keluar dari mulut itu. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya, tentunya begitu. Begitu juga
yang Khisum. iya, yang ada di mulut, yang ada di hidung maksudnya. Iya, ya. iya. Walhasil semuanya dosa itu semuanya akan lenyap. Itu yang Iya. yang pertama, ya. Jadi Fadilah. apa yang dilakukan oleh pandangan mata, hidung, mulut, tangan, termasuk di bawahnya kuku, kepala, kemudian yang Kaki. terakhir kaki itu akan lenyap. Jadi hatta kharajah naqiyan kata hadis itu, sampai orang itu keluar dalam keadaan bersih tanpa dosa. Bersih dari dosa. Ya, Baik. betul. Baik. Untuk yang kedua. Yang kedua di sini ghurrun muhajjalun, al-ghurrah wa tahjil. Oh, iya. Ghurrah itu maksudnya bayadun fi wajhil faras. Ada putih di sekitar wajahnya kuda. Ya. Kemudian tahjil bayadun fi qawaimihi. Putih-putih yang ada di tangan atau kakinya kuda. Maksudnya apa hubungannya? Kenapa kok ada hubungannya kuda dengan ghurril muhajjalin itu, bagaimana kok sampai keluar istilah ghurril muhajjalin? Iya, betul. Di sini karena kebaikan wudhu itu, jadi tampilannya sampai menjadi indah kelihatannya di orang itu. Jadi, terang maksudnya. Terang. Jadi secara pengertian, secara ijmal mungkin ya, secara universal. Jadi ghurrul muhajjalin itu terang seperti terang, itu. Betul. Jadi menjadi cahaya nanti di hari kiamat maksudnya. Jadi tidak perlu kita membawa lampu dari dunia ke akhirat. Jadi bekas-bekas yang kita basuh itu akan menjadi sinar, nanti akan putih menjadi cahaya. Oh iya, berarti memang harus disempurnakan ya ketika agar nanti mendapat termasuk dari orang-orang yang ghurrul muhajjalin. Iya, betul. Harus disempurnakan, tidak cukup dialirkan saja, namun dengan tadlik atau menggosok. Betul, dan ini harus dilebihkan dari batasnya. Jadi di sini wajah dilebihkan, kemudian di sini dikasih lebih. Kaki juga begitu. Bahkan kalau Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal banyak membawa hadis itu sampai ke ketiaknya batasannya. Mungkin supaya sempurna tubuhnya itu membawa sinar begitu. Dan perlu dijelaskan di sini bahwa putih yang dimaksudkan adalah sinar yang menjadi hiasan, bukan menjadi celah kepada orang, itu maksudnya. Oh iya, bukan seperti di dunia kayak penyakit yang putih ya, lampang, bukan begitu. Jadi aib. Enggak menjadi aib. Akan menjadi hal yang membanggakan. Ya, betul. Baik, untuk yang ketiga. Yang ketiga menjadi penghiasannya orang mukmin. Hilyatul mukmin. Nanti di akhirat, bukan di dunia maksudnya. Kalau di dunia hiasannya bisa jadi pakaian, kemudian untuk orang perempuan mungkin gelang, kalung, anting dan seterusnya. Tapi untuk di akhirat juga bukan hanya itu. Bekas wudhu itu, tempat wudhu itu maksudnya menjadi indah, menjadi hiasan begitu. Mungkin kalau kita yang melaksanakan wudhu di waktu di dunia tidak terasa rasanya, seperti biasa saja dengan wudhu itu. Tetapi nanti akan kita rasakan keistimewaannya nanti di akhirat. Iya. Jadi memang untuk thawabnya kelak, kelak nanti pahalanya kelak di akhiratnya akan diberikan oleh Allah. Betul. Keutamaan yang nomor 3 nomor 3. Hadisnya dawuh Rasulullah, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Oh iya, gitu. Terus mungkin yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu mahwul khotoya wa raf'ud darajat. Bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Mungkin menghapus dosanya sudah dijelaskan tadi, tetapi yang penting di sini mengangkat derajatnya. Ini di dalam sebuah hadis berbunyi begini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid derajat. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan ada pekerjaan yang bisa menghapus kesalahan dan bisa mengangkat beberapa derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya baik Rasulullah, kami senang sekali. Memang kami ingin tahu katanya. Jawabnya Rasulullah, isbagul wudu alal makarih. Lakukanlah wudu dengan sesempurna mungkin dalam keadaan yang tidak disukai. Misalnya waktu dingin. Jadi walaupun dalam keadaan dingin kita memaksakan untuk melakukan sholat dengan
melakukan wudhu dengan sempurna, betul. Jadi dalam kondisi kalau istilahnya cuaca ekstrim seperti itu ya. Cuaca yang kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu ekstrim mungkin ya, betul, karena di Indonesia kan hanya beberapa derajat, tropis, tidak seperti tropis. Jadi dalam kondisi tertentu walaupun kita dingin, kita memaksakan untuk wudhu, maka pahalanya akan lebih besar maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Apa saja pokoknya amalan di dunia yang sekiranya memaksakan diri, sekiranya merasa berat, itu pahalanya lain, jerih payahnya itu punya nilai gitu. Semakin berat, semakin besar pahala. Iya. Iya. Seperti sabdanya Rasulullah kepada Siti Aisyah, ajurki ala qadri ta'abik. Pahalamu itu tergantung kepada kecapeanmu, begitu. Jadi diukur dengan kecapean. Lebih capek, lebih banyak gitu. Baik. Untuk berikutnya yang nomor 5 betul. Yang nomor 5, di samping melakukan wudhu dengan sempurna, ditambah dengan doa, maka akan mengantarkan orang itu dibalas dengan surga. Artinya setelah wudhu tidak cukup, tidak serta-merta hanya cukup wudhu saja, tetapi dilanjutkan dengan doa, maka itu mempunyai pahala yang lebih. Artinya akan mendapatkan surga nanti. Surga. Artinya dengan membaca doa setelah wudhu itu dapat mengantarkan seorang kepada untuk masuk surga. Bahkan itu bukan main ya. Dipersilahkan oleh para yang menunggu itu, para malaikat untuk memilih akan masuk dari pintu mana di dalam surga itu. Kan surga itu ada 8. Dipersilahkan masuk dari pintu yang mana begitu. Di dalam sebuah hadis begini, ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi doanya tertentu. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Namun kenapa kok sering kita dengar ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apakah seperti itu? Betul, ya. Bukan dari Rasulullah. Nah, dari Rasulullah. Imam Tirmidzi dan Abu Daud menambahkan hadis juga. Dari Rasulullah. Dari Rasulullah juga. Ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hanya tambahan dari Imam Ghazali untuk menyesuaikan dengan ibadah. Waj'alni min ibadikas sholihin. Itu jadi, tambahan Imam Ghazali. Waj'alni min ibadikas sholihin itu adalah tambahan dari Imam Ghazali. Namun apa untuk menyesuaikan dengan ibadah yang sedang dikerjakan. Waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Mungkin bisa penjenengan ulangi lagi doa yang dibaca, yang ma'thur, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dibaca setelah wudhu. Mungkin dengan bisa ada sebenarnya ada tambahan lagi yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini riwayat Tabrani, kafaratul majlis, modelnya mirip-mirip ya. Dan ini kalau dibaca setelah wudhu katanya akan ditulis di suatu kertas dengan dilengkapi dengan stempel dan tidak akan pernah rusak sampai hari kiamat. Akan menjadi bukti. Catatan tersebut akan menjadi bukti bahwa seorang yang sudah wudhu dengan sempurna kemudian membaca doa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka orang tersebut akan dicatat di satu kertas. Ya, tentunya pahalanya yang dicatat ya. Dan catatan itu tidak akan rusak selamanya sampai hari kiamat. Menjadi bukti nanti saksi ya. Dan ini di dalam riwayat Abu Daud lagi, cara berdoanya itu mengangkat tangan, menengadahkan ke atas langit. Jadi riwayat Abu Daud membaca doa menengadahkan ke langit. Apakah harus melihat ke langit? Apakah seandainya kalau tidak melihat langit? Kita ada di dalam apa, cuma lebih sempurna begitu. Lebih sempurna. Sebenarnya doa itu kapan saja, di mana saja. Hanya hal-hal yang tertentu kita tidak dianjurkan untuk berdoa, misalnya lagi mandi, lagi ada di WC misalnya. Artinya tempat-tempat yang tidak layak lah untuk menghadap Allah gitu. Jadi apa yang sudah dijabarkan oleh panjenengan untuk fadilah yang nomor 5 barusan ya. Betul. Doa. Doa ini masalah doa luar biasa, sangat
apa namanya, sangat Pahalanya besar sekali. pahalanya besar sekali. Namun banyak dari kita mungkin yang meremehkan Iya, betul. karena ya itu tadi mungkin tidak mengetahui dari Fadilahnya. segi fadilahnya. Namun setelah kita ketahui mungkin bisa menjadi target Iya. motivasi kepada kita. Betul. Mungkin bisa dengan lanjutkan untuk fadilah yang berikutnya. Ya, sebentar. Yang tadi ini sebenarnya pekerjaan yang sedikit tapi pahalanya besar. Ini menunjukkan betapa besarnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah ya Rasul. Jadi Allah itu mempunyai sifat belas kasihan kepada kita, lebih besar daripada murkanya Allah kepada kita. Allah, ya. Jadi Rahman Rahimnya Allah lebih besar daripada ghadbullah seperti itu. Ghadbullah, Jadi, betul, ya. Baik. Untuk berikutnya mungkin. Untuk berikutnya yang nomor 6, begitu juga sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah melaksanakan wudhu, dan setiap melaksanakan wudhu itu dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat, dan pahalanya bisa memasukkan ke surga juga. Allah. Oh, jadi sholat sunnah qobliyah wudhu apa ba'dal wudhu? Ba'dal Oh, wudhu. ba'dal wudhu. Jadi setelah wudhu membaca doa, kemudian sholat sunnah lagi. Iya, Untuk rokaatnya berapa rokaat? 2 rakaat. Oh, 2 rokaat. Iya, sebenarnya yang mempunyai pahala masuk surga itu masing-masing. Jadi doanya mendapatkan pahala asalkan wudhunya sempurna. Sempurna. Kemudian Sholatnya tidak membaca doa juga, tapi sholatnya juga bisa mengantarkan Oh, pahala. jadi tidak gitu. keseluruhan harus dikerjakan secara Iya. komplit. Jadi walaupun setelah satunya. tapi dengan syarat wudhu yang isbal mungkin ya, yang Isbal, sempurna, betul. wudhu yang sempurna, kemudian baca doa itu mengantarkan dapat pahala sendiri. Dapat pahala ya, Terus masuk surga. sholat juga pahala sendiri. Pahala sendiri untuk masuk surga. Surga. Ya, jadi kita artinya jangan remeh lah, walaupun pekerjaannya kecil. Mudah-mudahan yang dari kecil ini akan menjadi besar Ya, kalau amin, ditumpuk-tumpuk. amin. Tidak memilih-milih satu pekerjaan baik. Iya, iya. Mungkin sedikit kasih histori atau cerita. Adakah seorang sahabat yang bisa masuk surga karena sholat sunnah, Mbak Tia? Betul. Iya. Ini Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Bilal. Oh, sahabat Bilal Bilal. bin Rabah, Bilal ya. bin Rabah. Pernah Muadzin. bertanya, muadzin Rasulullah, orang Versi Iya. kalau tidak salah, itu asalnya kalau sekarang Iran ya. Iran. Iran. Bilal, amal apa yang paling dekat kepada kamu untuk menyampaikan kamu untuk masuk surga? Oh, artinya amalan yang menjadikan sahabat Bilal masuk surga. Ya, seperti masuk itu. surga. Atau ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Amalan apa yang paling kamu sukai, yang paling kamu mendekatkan diridhai, diterima amalan itu oleh Allah, yang kamu lakukan dalam Islam? Kemudian apa jawaban sahabat? Kemudian Rasulullah menambah ungkapan, uraian lagi, karena aku mendengar suara atau bunyi sandalmu ada di depan aku di dalam surga. Masya Allah. Jawabnya Bilal gini, ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atadahhar tahuran sa'atan min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur. Ya Rasulullah, amalan yang paling aku pikirkan, barangkali yang mendekatkan kami Kepada Rabb. kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, menurut kami adalah setiap kali aku bersesuci, yakni berwudu, pasti aku melakukan Sholat sunnah 2 rakaat. Ba'diyah. Ya, tentunya. Jadi mungkin apa istilahnya, karena yang menjadi pertanyaan sering ditanyakan, bagaimana niatnya untuk sholat sunnah ba'diyah wudhu. Tidak harus, Sebenarnya kalau niat itu tidak diterangkan di sini. tidak. Hanya saja bisa saja itu dijadikan sholat mutlak. Jadi setiap kali selesai melakukan wudhu, langsung takbir menghadap Allah, ya sholat itu saja 2 rakaat. ya, surat niat saya untuk sholat sunnah karena Karena Allah, 2 rakaat karena 2 Allah. rakaat. Bukan, Sebenarnya 2 rakaat itu tidak dinisbatkan kepada wudhu. wudhu, bisa saja. Karena sudah bukti itu namanya pekerjaan itu sudah menjadi bukti. gitu Oh, maksudnya. jadi pekerjaan bahwasanya wudhunya itu menjadi bukti atas Bahwa bahwa sholat sunnah ini Sholat sunnah itu dikerjakan untuk
setelah wudu, baik, betul. baik. Ya. Kalau diniati akan lebih baik juga. Usolli sunnatan ba'datal wudu'i misalnya. Rakaataini misalnya, tidak masalah. Oke. Kemudian ada hadis lagi yang sebenarnya mirip dengan hadis ini, tapi tidak ada kronologi cerita. Ya. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'ah." Tak seorang pun melaksanakan wudu dengan wudu yang baik. Wa yusalli raka'ataini, dan setelah itu melaksanakan salat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi, dan menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya, artinya dilakukan dengan khusyuk, alaiha illa wajibat lahul jannah, melainkan hal itu menjadikan wajib kepada orang itu untuk masuk surga. Pasti masuk surga gitu maksudnya. Oke, mungkin ada lagi fadilah. Nah, rasanya udah cukup, Sudah saja ya. Mudah-mudahan yang singkat ini mungkin hanya 6 ya fadilahnya wudu, tetapi mudah-mudahan menjadi bekal nanti ke akhirat dan menjadi pemicu untuk kita untuk melaksanakan fadilahnya wudu ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada penjenengan yang sudah sudi untuk menjelaskan kepada kita semua tentang fadilah wudu yang luar biasa, yang sangat banyak seorang meremehkan dan juga tidak mengetahui tentang fadilah. Mungkin setelah panjenengan menjelaskan secara detail dari 6 fadilah yang sudah panjenengan jelaskan, kita semua terdorong memberikan motivasi kepada kita untuk selalu suka mudawamatul wudu, suka suka untuk mengerjakan wudu dengan sempurna. Ya. Baik, kami akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan kembali lagi pada part berikutnya, tentunya di channel NK Salaf dan juga Tadrus Kitab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.